Halo semua, hari ini kita bakal kupas tuntas sesuatu yang, wah ini besar banget. Sebuah langkah super berani dari pemerintah kita terkait pendidikan. Aturan main baru soal AI di sekolah. Dan ini bukan cuma sekedar aturan loh, tapi ini kayak peta jalan baru yang bakal nentuin masa depan anak-anak kita. Jadi siap-siap ya, karena semuanya bakal berubah. Kita semua tahu kan, gempuran AI itu udah di mana-mana. Nggak bisa dihindari lagi, terutama buat para siswa. Nah, ini jadi dilema besar. AI ini sebenarnya kawan atau lawan sih buat mereka? Apakah AI ini bakal jadi asisten belajar yang keren, atau malah jadi musuh yang bikin kemampuan berpikir mereka tumpul? Pertanyaan krusial inilah yang lagi coba dijawab oleh pemerintah. Oke, jadi gimana kita bakal bedah topik ini? Gini nih alurnya. Pertama, kita lihat dulu masalah AI di kelas itu apa aja. Terus kita cek solusi dari pemerintah lewat SKB 7 Menteri. Lanjut kita bongkar aturan mainnya yang beda-beda buat tiap umur. Terus apa aja yang dilarang dan apa yang jadi kewajiban. Dan terakhir kita lihat, apa sih tujuan besarnya di balik ini semua? Oke, kita masuk ke bagian pertama, AI di ruang kelas. Jadi gini, AI itu kan kayak pedang bermata dua ya. Di satu sisi, wah bantu banget. Tapi di sisi lain, ada resiko tersembunyi yang bisa bahaya buat perkembangan cara berpikir siswa kalau nggak dipakai dengan benar. Nah, ketakutan terbesarnya pemerintah itu satu, mencegah apa yang disebut para ahli sebagai brain rot. Istilahnya serem ya, tapi intinya itu kondisi di mana kemampuan mikir kita menurun drastis gara-gara, yaitu, terlalu bergantung sama teknologi. Gampangnya, pemerintah nggak mau anak-anak kita jadi males mikir dan nyerahin semuanya ke mesin. Risiko tadi itu makin jelas kalau kita lihat konsep cognitive debt atau utang kognitif. Coba bayangin deh, ini tuh kayak utang di bank. Tapi yang kita pinjam dan harus kita bayar nanti bukan uang, melainkan kapasitas otak kita buat berpikir. Jadi, setiap kali kita nyuruh AI mikir buat kita, itu sama aja kayak kita ngambil pinjaman dari kemampuan otak kita di masa depan. Ngeri kan? Inilah yang mau dihindari. Oke, setelah tahu risikonya, apa dong solusinya? Nah, pemerintah ternyata nggak tinggal diam. Mereka keluarin satu solusi yang komprehensif banget dan melibatkan banyak pihak. Dan ini kerennya, ini bukan cuma kerjaan satu kementerian doang, bukan. Ini adalah surat keputusan bersama atau SKB yang ditandatangani oleh 7 menteri, bayangin. 7, dari Kementerian Pendidikan, Komunikasi, sampai Perlindungan Anak. Angka 7 ini nunjukin kalau pemerintah serius banget dan kompak buat ngatasin masalah ini. Nah, yang paling menarik dari semua ini adalah filosofi di baliknya. Keren banget. Seperti kata Menkom Digi, Ibu Mutia Hafid, prinsipnya adalah tunggu anak siap. Jadi, ini bukan soal ikut-ikutan tren teknologi, tapi bener-bener mikirin kesiapan anak. Pendekatannya hati-hati banget. Pemerintah juga sadar banget kan kalau kebutuhan anak PAUD sama mahasiswa itu beda jauh. Makanya aturan ini bukan tipe satu untuk semua. Nggak gitu, ini tuh sistemnya berjenjang, disesuaikan sama umur dan tahap perkembangan siswa. Ada 3 tahapan yang jelas banget di sini. Pertama, ada pagar pelindung, ini buat anak-anak PAUD dan SD, benar-benar dilindungin. Kedua, arena latihan. Nah, ini buat anak SMP dan SMA, tempat mereka mulai coba-coba. Dan yang ketiga, panggung akuntabilitas. Ini buat mahasiswa di perguruan tinggi. Kelihatan kan alurnya? Dari proteksi super ketat, ke latihan, sampai ke tanggung jawab penuh. Dan ini benar-benar nunjukin cara berpikir pemerintah. Seperti kata Pak Menko PMK Pratikno, makin muda anaknya, kontrol teknologinya harus makin ketat, baik soal durasi maupun kontennya. Kenapa? Tujuannya ya buat ngelindungin perkembangan dasar mereka, biar fondasi berpikir dan sosialnya itu kuat dulu sebelum mereka bergaul intens sama AI. Oke, jadi poin utamanya gimana sih detail aturannya di tiap jenjang? Yuk, sekarang kita bedah satu-satu. Nah, ini dia rangkuman besarnya. Kita lihat ya. Buat PAUD dan SD, fokusnya itu buat bantu guru. Misalnya buat identifikasi anak yang kesulitan belajar. Tapi, ada larangan keras buat siswa pakai AI penjawab instan untuk tugas. Catat ya, dilarang keras. Geser ke SMP dan SMA, SMK, nah ini pintunya mulai kebuka. Mereka boleh pakai AI buat bantu riset atau simulasi coding. Tapi ada syaratnya, nggak boleh masukin data pribadi ke platform AI yang nggak jelas. Puncaknya di perguruan tinggi. Mahasiswa justru diwajibkan pakai AI buat hal-hal canggih, kayak olah big data. Tapi, ada tapinya. Mereka wajib laporin penggunaannya lewat yang namanya AI statement. Jadi harus transparan. Coba deh lihat perbandingannya, kontras banget kan? Di satu sisi, anak PAUD, SD,
AI instan kayak ChatGPT itu haram hukumnya buat tugas. Titik. Tapi di sisi lain, mahasiswa di perguruan tinggi malah diwajibkan buat transparan soal penggunaan AI dalam riset mereka. Beda banget kan pendekatannya? Yuk kita dalami lagi soal pagar pelindung buat anak PAUD dan SD. Jadi di sini AI itu fungsinya kayak detektif buat guru, bukan guru pengganti buat murid. Misalnya buat deteksi dini disleksia, bukan buat jawab PR ya. Soal privasi data, ini juga dijaga ketat banget. Standarnya setara GDPR Eropa loh. Artinya apa? Sekolah nggak boleh sembarangan pakai aplikasi AI gratisan yang minta akses kamera atau mikrofon anak-anak. Wah, ini penting banget. Nah, buat anak SMP dan SMA fokusnya beda lagi. Mereka diajarin skill paling penting di era sekarang, prompt engineering. Gampangnya ini seni ngasih perintah ke AI. Jadi bukan cuma pakai, tapi gimana caranya ngobrol sama AI biar hasilnya maksimal. Contohnya gini, daripada cuma nanya apa itu fotosintesis, mereka dilatih bikin perintah yang lebih detail, kayak jelaskan proses fotosintesis buat anak SMP kelas 7 pakai analogi memasak. Jauh lebih bagus kan hasilnya? Jadi mereka belajar jadi pengendali mesin, bukan cuma nerima jawaban mentah. Dan buat yang di perguruan tinggi, siap-siap sama aturan baru ini, AI Statement. Ini adalah pernyataan wajib di skripsi atau tesis yang isinya detail banget. AI apa yang dipakai, prompts-nya gimana, bahkan sampai versi AI-nya. Jadi sekarang transparansi itu harga mati. Kalau ada yang coba-coba nyembunyiin penggunaan AI, wah itu bisa dianggap penipuan intelektual. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Setelah semua aturan yang kelihatannya rumit ini, sebenarnya apa sih tujuan besarnya? Apa visi jangka panjang dari semua ini? Dan jawabannya? Luar biasa. Tujuannya itu bukan buat nyetak pengguna, tapi nyetak pengendali teknologi. Generasi yang kritis dan bertanggung jawab. Generasi yang bisa kerja bareng mesin, bukan malah dikendalikan sama mesin. Ini visi yang keren banget. Tentu aja, aturan doang nggak cukup. Pemerintah sadar banget soal itu. Makanya disiapin juga langkah-langkah pendukungnya. Ada penyusunan kode etik penggunaan AI. Terus ada pelatihan khusus buat guru-guru kita. Ini penting banget. Dan terakhir, disiapin juga bahan ajar resmi dari kementerian. Jadi, semua ini disiapkan supaya aturannya nggak cuma jadi macan kertas. Pembahasan kita sampai di sini dan ditutup dengan satu pertanyaan besar. Aturannya ambisius, visinya keren. Tapi pertanyaannya sekarang, sudah siapkah sekolah dan guru-guru kita buat ngejalanin ini semua? Karena jawaban dari pertanyaan ini bakal nentuin nggak cuma masa depan pendidikan kita, tapi juga nasib generasi Indonesia di panggung global. Ini tantangan, sekaligus peluang besar buat kita semua. Gimana menurut kalian?